Halo Bedekers. Kecelakaan pesawat menjadi salah satu insiden yang paling ditakuti. Ya, peluang untuk selamat sangatlah kecil. Terlebih jika pesawatnya jatuh di pegunungan maupun laut. Jatuh di pemukiman padat penduduk saja pesawatnya bisa hancur dan meledak. Peran black box pun sangat krusial. Setiap kali terjadi kecelakaan pesawat terbang komersial, kotak hitam yang sebenarnya berwarna orange ini menjadi prioritas untuk diselamatkan selain penumpang. Nah, dalam segmen Bedangga kali ini aku bakal membahas soal rekaman black box kecelakaan pesawat terbang. Mau tahu seperti apa? Tonton sampai habis video berikut ini. Mari kita bongkar. Diawali dengan penerbangan UA328 yang memakai pesawat Boeing 777-2. Penerbangan ini dimulai dari Denver International Airport menuju Hawaii pada pukul 13.04. Sebanyak 231 penumpang plus 10 awak pesawat diangkut dalam penerbangan ini. 4 menit setelah take off, pilot meminta izin kepada Air Traffic Controller alias ATC buat naik ke ketinggian 23.000 kaki alias 7 km. Tapi Bedekers, mesin kanan pesawat malah terbakar dan meledak di ketinggian 13.000 kaki. Dengan cekatan, si pilot langsung menghubungi petugas ATC. Coba dengar rekamannya. Denver departure unit did E28 heavy we experienced failure needed turn. Mayday, United 328 heavy, mayday aircraft. Storybox Audio. United Denver departure United 328 heavy, mayday aircraft just experienced engine failure needed turn immediately. Left or right, sir? Left. Terdengar jelas kalau si pilot yang belum diketahui identitasnya ini sangat berpengalaman dan terlatih. Meski pesawatnya lagi terbang dengan kecepatan 260 knot alias 518 km per jam, tapi si pilot tetap tenang dan membawa pesawatnya balik arah. Setelah 40 menit terbang dengan mesin terbakar, UA328 akhirnya melakukan pendaratan darurat di Denver International Airport tanpa ada korban jiwa ataupun luka. Salut banget ya buat si pilotnya. Nah, kali ini justru kebalikan dari insiden sebelumnya. 19 Maret 2016 lalu, pesawat Boeing 737 Next Generation milik maskapai Fly Dubai mengalami insiden naas di Rostov-on-Don International Airport. Sebanyak 55 penumpang dan 7 kru pesawat yang berangkat dari Dubai International Airport meninggal dunia. Fly Dubai 981 tiba di Rostov-on-Don International Airport pada pukul 3.42 dini hari. Akan tetapi hujan lebat membuat pilot dan kopilot sulit untuk mendaratkan pesawat. 2 percobaan landing pertama gagal akibat alarm Windsor alias perubahan angin secara tiba-tiba berbunyi. Dari rekaman black box Fly Dubai 981, terdengar jelas kalau pilot dan kopilot terus berkoordinasi dengan ATC. Mulai dari kondisi cuaca, jarak pandang, kecepatan angin, trek di landasan, dan lain-lainnya telah dinyatakan. Namun sayang, setelah berputar-putar selama kurang lebih 2 jam, pilot dan kopilot kesulitan untuk mengontrol pesawat. Hingga pada percobaan landing ketiga, pesawat Fly Dubai 981 akhirnya menghantam trek dengan kemiringan 45 derajat. Pesawat pun terbakar dan hancur berkeping-keping. Selanjutnya, 1 Juni 2009 menjadi saksi kecelakaan maskapai Airlines 447. Maskapai yang memakai pesawat Airbus A330-203 ini jatuh di Samudra Atlantik. Airlines 447 mengawali perjalanan dari Rio de Janeiro International Airport pada 31 Mei 2009 pukul 19.29 waktu setempat. Setelah 3 jam 6 menit di udara, pesawat mengalami masalah hingga terjun bebas ke lautan lepas dengan kecepatan tinggi. Insiden naas ini terjadi di 565 km dari pantai timur Brazil yang terletak di kota Natal. Setelah diselidiki, pesawat mendapat masalah karena memasuki ruang aerodinamis yang mana angin berkecepatan tinggi saling bertabrakan. Akibatnya kecepatan udara sulit diprediksi, yang diperparah dengan adanya hujan es. Buruknya lagi, kapten dan pilot pesawat sedang beristirahat saat awal insiden.
sehingga kopilot yang terbilang masih anak bawang kelabakan buat mengontrol pesawat. Hingga pada akhirnya ketika kapten dan pilot telah dalam keadaan ready, terjadi adu mulut di antara mereka bertiga. Akibatnya mereka salah mengambil keputusan karena sudah tak bisa berpikir jernih. Dari 216 penumpang dan 12 kru pesawat, tak satu pun yang selamat. Meninggalkan Rio de Janeiro International Airport, Brazil, kita beralih ke Indonesia. Pesawat Boeing 737-4QB milik maskapai Adam Air. Kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan 574 ini terjadi pada 1 Januari 2007. Adam Air 574 memulai penerbangan dari Soekarno-Hatta International Airport dan transit di Juanda International Airport. Setelah itu 96 penumpang dan 6 awak pesawat melanjutkan perjalanan ke Samratulangi International Airport. Take off pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Adam Air 574 memasuki perairan Majene di Selat Makassar. Lalu hilang kontak dengan ATC Hasanuddin International Airport di ketinggian 35.000 kaki alias 10,6 km. Adam Air 574 akhirnya karam di lautan setelah pilot dan kopilot gagal mengatasi cuaca buruk di Selat Makassar. Berdasarkan hasil investigasi, rupanya pesawat diterjang badai kecepatan 70 knot alias 129,6 km per jam. Awan tebal yang menyelimuti hingga ketinggian 9 km lebih turut menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, Adam Air 574 juga mengalami kerusakan sistem navigasi inersia. Seluruh penumpang meninggal dunia dan tak satu pun yang berhasil dievakuasi. Begitu juga dengan bangkai pesawat yang terkubur di dasar laut. Sementara itu, black box pesawat baru ditemukan pada 27 Agustus 2007 yang berisi kalimat terakhir sang pilot dan kopilot. Rekaman black box paling mengharukan akan kamu dengar sesaat lagi. Pilot dan kopilot maskapai LOT Polish Airlines 5055 pasrah dengan situasi buruk yang menimpanya. 9 Mei 1987, sebanyak 172 penumpang ditambah 11 awak pesawat lepas landas dari Warsaw Frederikshavn Airport pada pukul 10.18. Sekitar 56 menit kemudian, ATC memerintahkan pilot pesawat ini untuk naik ke ketinggian 18.000 kaki alias 5,4 km. Tapi karena power yang dilepas sedikit besar, membuat salah satu mesin pesawat overheating lalu meledak. Akibatnya seluruh jaringan kabel pesawat turut terbakar. Berbagai sistem komputer pun malfungsi yang membuat dua mesin harus dimatikan. Kobaran api terus membesar, sehingga situasi buruk semakin tak terkendali. Seluruh tubuh pesawat, baik dalam maupun luar, tertutup api dan puing-puing pesawat terus berjatuhan. Dan seperti inilah bunyi rekaman di kokpit LOT Polish Airlines 5055 antara pilot dan kopilot serta pengawas ATC yang begitu menyayat hati tanpa ada satupun penumpang selamat. Storybox Audio. Terakhir adalah kecelakaan pesawat Boeing 747 SR-46, 12 Agustus 1985. Pesawat milik maskapai Japan Airlines dengan nomor penerbangan 123 ini jatuh dan menabrak Gunung Takamagahara. Dari 524 orang, terdiri dari 509 penumpang dan 15 kru pesawat, hanya 4 yang berhasil selamat. Itu pun mereka yang selamat harus mendapat cedera serius dan trauma besar. Japan Airlines 123 memulai penerbangan dari Haneda alias Tokyo International Airport pukul 18.12. Setelah 12 menit di udara, pesawat mengalami dekompresi cepat. Akibatnya sistem mekanik pesawat rusak yang membuat pilot dan kopilot kesulitan mengontrol kemudi. Meski telah mencoba segala cara, namun upaya pilot dan kopilot sia-sia.
Kobaran api yang berawal dari kamar mandi di ekor pesawat membuat peluang selamat semakin kecil. Ekor pesawat terbelah dua membuat laju pesawat semakin tak terkendali. Japan Airlines 123 pun menabrak hutan belantara yang dihuni pohon tinggi dengan kecepatan 340 knot alias 629 km per jam. Berikut rekaman black box di ruang kokpit Japan Airlines 123 sesaat sebelum meledak dan hancur lebur. Storybox Audio.